menjelaskan memori, kapasitas, dan bandwidth. Kapasitas memori mengacu pada jumlah data yang dapat disimpan oleh suatu sistem pada suatu waktu tertentu. Dinyatakan dalam byte, kilobit, gigabit, megabit, ataupun terkadang dapat disimpan dalam satuan yang lebih besar. Kapasitas memori menentukan sejauh mana sistem dapat menampung informasi. Nah, kapasitas memori sendiri ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Beberapa faktor sendiri dapat mempengaruhi tentang bandwidth memori. Disinggung tentang bandwidth memori, bandwidth sendiri itu merupakan peran kunci dalam kinerja sistem, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan akses cepat dan sering terhadap data. Nah, bandwidth penggunaan bandwidth ini dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan teknologi base data yang lebih cepat, kemudian memilih jenis memori yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi, ataupun menggunakan teknologi seperti interleaving, di mana kita menggunakan teknologi interleaving sendiri itu akan dapat meningkatkan efisiensi transfer data. Saya akan memaparkan materi perkembangan teknologi memori. Nah, perkembangan teknologi memori adalah kemajuan dalam desain, kapasitas, kecepatan, dan efisiensi komponen penyimpanan data. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perkembangan ini. Yang kedua, kecepatan akses. Kecepatan akses memori juga meningkat secara signifikan. DDR4 dan DDR5 RAM menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Yang ketiga, efisiensi energi. Teknologi memori terbaru dirancang untuk lebih efisien dalam penggunaan daya, penting untuk perangkat mobile dan server yang harus mengelola konsumsi energi. Yang pertama, peningkatan kapasitas. Memori modern, baik RAM maupun ROM, terus meningkat kapasitasnya. Dari beberapa megabyte di era awal komputer, kini kita memiliki modul RAM dengan kapasitas beberapa terabyte dan penyimpanan flash yang mampu menyimpan data dalam skala yang sangat besar. Yang keempat, ada penyimpanan non-volatil. Pengembangan dalam memori non-volatil seperti NAND flash dan 3D NAND telah memungkinkan penyimpanan data bahkan saat perangkat mati, dengan performa yang lebih baik dan ketahanan yang lebih tinggi. Yang kelima, ada memori hibrida. Teknologi seperti Intel Optane menggabungkan kecepatan RAM dengan kapasitas penyimpanan, memberikan solusi yang lebih cepat untuk penyimpanan data. Yang keenam, ada integrasi dan miniaturisasi. Memori kini semakin terintegrasi dalam chip, memungkinkan desain perangkat yang lebih kecil dan lebih kuat. Contohnya, SoC, System on Chip, yang mengintegrasikan CPU, GPU, dan memori dalam satu paket. Nah, yang ketujuh, ada keamanan data. Perkembangan teknologi juga mencakup aspek keamanan, dengan fitur enkripsi yang semakin canggih untuk melindungi data yang disimpan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai keamanan memori dalam komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi, penting untuk melindungi data yang disimpan dalam memori dari ancaman atau serangan keamanan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Untuk ancaman atau serangan keamanan memori, itu yang pertama ada dari software atau perangkat lunak berbahaya. Ini mencakup virus, yaitu program yang dapat menandakan diri dan merusak file. Yang kedua ada malware. Malware yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup ke sistem dan menyebabkan kerusakan. Terus yang ketiga ada ransomware. Ransomware ialah jenis malware yang menginskripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Yang kedua ada dari serangan fisik, yaitu yang pertama contohnya seperti pemalsuan chip, yaitu dengan mengganti chip memori dengan chip palsu yang telah dimodifikasi. Yang kedua ada perekaman suara yang dimodifikasi, yaitu memanipulasi sinyal suara untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Nah, yang ketiga ada manipulasi perangkat keras, yaitu mengubahkan vibrasi perangkat keras untuk mendapatkan akses ilegal. Yang ketiga ada serangan jaringan. Serangan jaringan ini contohnya yang pertama ada DOS atau Denial of Service. Denial of Service ini yaitu serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau jaringan tidak dapat diakses. Jadi kayak misalnya dalam webnya itu trafficnya tuh padat. Untuk contoh yang kedua yaitu ada phishing atau serangan yang menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Informasi ini contohnya kayak KTP,
atau berkas penting lainnya. Contoh ketiga ada peretasan jaringan, yaitu upaya untuk mengakses data secara legal melalui jaringan. Nah, dari ancaman atau serangan keamanan memori tersebut, maka kita perlu menerapkan beberapa teknik atau langkah-langkah untuk melindungi keamanan memori kita. Yang pertama itu ada teknik enkripsi. Teknik enkripsi ini adalah mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Dengan menerapkan enkripsi pada tingkat memori, data tetap aman, bahkan jika akses ilegal terjadi. Yang kedua ada control akses berbasis berat, yaitu membatasi akses ke data berdasarkan peran pengguna. Jadi, hal ini tuh memastikan bahwa setiap pengguna atau sistem hanya memiliki akses ke data dan memori yang sesuai dengan peran atau tanggung jawab mereka. Yang ketiga, ada sistem auditing atau melacak aktivitas pengguna dan sistem untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat, ada autentifikasi yang yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dengan minimal 8 karakter, mencakup huruf, angka, dan simbol. Lalu ada autentifikasi 2 faktor, biasanya itu sidik jari atau Face ID, dan metode identifikasi lainnya. Yang kelima ada backup dan pemulihan data, yakni membuat jaringan data secara teratur untuk memulihkan data jika terjadi insiden. Yang keenam ada perangkat lunak keamanan atau software keamanan yang biasanya ada di laptop. Ini software keamanan ini menggunakan antivirus atau firewall dan perangkat lunak keamanan lainnya. Yang ketujuh ada pelatihan karyawan. Penting untuk memberikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip keamanan dan praktik terbaik untuk dapat membantu atau mencegah serangan yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Yang kedelapan ada perencanaan keamanan, yakni dengan mengidentifikasi potensi ancaman dan merancang sistem dengan perlindungan yang sesuai. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang tantangan dan tren masa depan. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi saat ini terus berlanjut dan semakin pesat. Maka dari itu, memori komputer harus bisa beradaptasi untuk memenuhi ketuntutan kinerja yang semakin tinggi dan kebutuhan aplikasi yang semakin kompleks. Dalam menghadapi masa depan, kita perlu memahami tantangan yang muncul dan tren inovatif yang dapat membentuk evolusi sistem komputer. Dengan volume data yang terus meningkat, tantangan utamanya yaitu memastikan bahwa memori ini dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan yang semakin berkembang pesat. Nah, di samping itu, memori juga harus memiliki kapabilitas untuk mengatasi aplikasi yang cenderung semakin kompleks, termasuk dengan kecerdasan buatan, analisis big data, dan komputasi tingkat tinggi. Salah satu tren paling revolusioner dalam pengembangan memori komputer yakni ada memori kuantum. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum, memori kuantum memiliki potensi untuk menyediakan kapasitas dan kecepatan yang jauh melampaui sistem konvensional. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, memori kuantum ini dapat menjadi tonggak penting dalam evolusi teknologi komputer. Yang lain yang menjanjikan adalah komputasi berbasis cahaya atau optical computing. Dengan pertumbuhan pusat data dan perangkat seluler, efisiensi energi tinggi menjadi perhatian utama di dalam konteks ini, teman-teman. Pengembangan memori dengan konsumsi energi yang lebih rendah dapat membantu mengurangi jejak karbon dan meningkatkan keberlanjutan sistem komputer. Tren menuju teknologi yang ramah lingkungan akan memengaruhi perkembangan memori. Bahan-bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang semakin berkelanjutan ini dapat menjadi fokus dalam dapat dijadikan acuan dalam menciptakan solusi komputer yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Baik,
Sekian referensi, sekian penjelasan dari saya.